Pernahkah Anda bertanya-tanya, seberapa dalam korupsi mengakar di negara kita? Di balik jabatan yang terhormat, seragam yang gagah, dan janji pelayanan publik, ada sisi gelap yang jarang terungkap. Ini bukan lagi sekadar oknum, tapi sebuah sistem, sebuah jaringan yang sering disebut sebagai mafia pejabat. Hari ini, kita akan coba mengupas lapisan demi lapisan, menelusuri jejak-jejak kekuasaan yang disalahgunakan, dan berubah menjadi mesin kejahatan terorganisir. Bayangkan sebuah jaring laba-laba raksasa yang tak terlihat. Benang-benangnya menghubungkan berbagai pos penting, dari level terendah hingga pucuk pimpinan. Setiap benang adalah jalur transaksi gelap, suap, dan pemerasan. Proyek infrastruktur yang seharusnya membangun negeri, justru menjadi lahan basah untuk dikeruk. Izin usaha yang seharusnya mudah, menjadi alat tawar menawar dengan harga selangit. Bahkan bantuan sosial yang ditujukan untuk rakyat miskin pun bisa raib entah kemana. Inilah wajah dari mafia birokrasi, di mana jabatan bukan lagi amanah, melainkan alat untuk memperkaya diri dan kelompok. Mereka bergerak senyap, saling melindungi, dan sangat sulit ditembus. Siapapun yang mencoba melawan atau membongkar, siap-siap saja menghadapi berbagai tekanan, mulai dari mutasi jabatan, hingga ancaman yang lebih serius. Salah satu contoh yang paling sering kita dengar adalah dalam kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari awal perencanaan, anggaran sudah digelembungkan. Pemenang tender seolah sudah diatur dari awal. Biasanya perusahaan milik kerabat atau kroni yang siap memberikan setoran. Kualitas barang dikurangi, spesifikasi diubah, yang penting keuntungan maksimal masuk ke kantong pribadi. Akibatnya apa? Jalanan yang baru dibangun cepat rusak, gedung sekolah ambruk, atau alat kesehatan yang tak berfungsi. Rakyatlah yang selalu menjadi korban utama dari permainan kotor ini. Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum? Disinilah jaringan mafia menunjukkan kekuatannya. Mereka punya orang dalam di mana-mana. Kasus bisa mandek bertahan-tahan. Barang bukti bisa hilang secara misterius, atau bahkan tuntutan jaksa bisa dibuat sangat ringan. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang bisa mengendalikan jalannya proses hukum. Uang dan kekuasaan menjadi panglima, membuat hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ketika seorang pejabat tinggi tertangkap, seringkali itu hanyalah puncak gunung es dari sebuah skandal yang jauh lebih besar. Banyak yang rela menjadi tameng, atau mengorbankan diri, demi melindungi bos besar, atau kelangsungan jaringan mereka. Ini adalah pertarungan antara idealisme segelintir orang, jujur melawan sistem korup yang sudah mengakar kuat, dan menggurita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan diam saja? Tentative perlawanan terhadap korupsi harus terus kita suarakan. Transparansi adalah kunci. Setiap rupiah, uang rakyat harus bisa dilacak penggunaannya. Pengawasan dari masyarakat, media, dan lembaga independen harus diperkuat. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu mutlak diperlukan. Memberikan hukuman yang benar-benar membuat jera, seperti pemiskinan koruptor, bisa menjadi salah satu solusinya. Ini bukan tugas yang mudah, butuh keberanian dan ketekunan dari kita semua. Karena membiarkan mafia pejabat terus berkuasa, sama saja dengan membiarkan masa depan bangsa ini hancur. Perlahan-lahan, perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Mari terus kawal, terus awasi, dan jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran. Karena pada akhirnya, negara ini adalah milik kita, rakyat Indonesia, bukan milik segelintir koruptor yang bersembunyi di balik topeng kekuasaan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bagikan video ini, agar semakin banyak yang sadar dan peduli. Sampai jumpa di video selanjutnya.